Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rehan dari kelas 23 TIE, NIM 23553101129. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 4. Nah, pada materi pertemuan 4 ini ada 4 poin bahasan, yaitu yang pertama adalah intent untuk mengirim data, yang kedua adalah itu ada life cycle activity, yang ketiga ada dialog dan pop up komponen, yang keempat itu ada card view. Nah, kita masuk ke dalam contoh yang pertama, yaitu intent untuk perpindahan data. Nah, di sini bisa kita lihat kita sudah mendeklarasikan intentnya terlebih dahulu untuk memindahkan activity kita ke activity dashboard. Nah, selain kita memindahkan activity dashboard, kita juga akan membawa daripada satu value dari data email. Di sini kita ikutkan ke dalam ke dalam intent dashboard. Jadi pada saat kita berpindah ke activity dashboard, kita juga memindahkan data dari email. Nah, di sini pada bagian dashboard bisa kita lihat di sini kita bisa mengambil value daripada emailnya. Nah, yang kedua itu ada life cycle. Nah, life cycle itu penerapannya itu ada seperti ini. Contohnya, pada saat kita membuat sebuah activity, maka activity itu akan muncul. Selanjutnya, jika kita berpindah kepada activity selanjutnya, maka akan muncul activity di atasnya. Nah, masalahnya itu muncul pada saat kita kembali ke activity sebelumnya. Itu bukan berbalik kepada activity sebelumnya, tapi menambahkan activity baru, sehingga terjadi banyak penumpukan activity. Jadi solusi yang ditawarkan itu adalah dengan pada saat kita berpindah activity atau kembali ke activity sebelumnya, kita bisa menggunakan function finish di sini untuk agar kita bisa menghapus activity yang sudah kita lakukan. Contohnya itu Nah, hitung seperti ini, hitung bangun datar dihapus dari stack. Berarti activity hitung bangun datar yang telah kita buka, saat kita menekan tombol kembali, dia akan menutupnya dengan karena kita menggunakan function finish di sini. Nah, selanjutnya itu ada juga di sini untuk yang ketiga itu ada penggunaan pop up. Nah, pop up dan dialog itu digunakan pada saat button logout. Nah, saat kita ingin logout, maka akan muncul pernyataan untuk mengkonfirmasi apakah kita ingin logout atau tidak. Jika kita klik ya, maka kita akan kembali logout. Nah, kalau jika klik tidak, maka kita akan tetap pada halaman tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang keempat itu ada penggunaan card. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh penggunaan card view, di mana saya menggunakan 4 card di sini. Untuk card yang pertama, untuk masing-masing card itu berisi gambar dan juga keterangan berupa teks di sini. Nah, sama juga di kelas top up itu juga sama. Di kelas riwayat itu juga sama. Dia juga menggunakan card. Nah, mungkin selanjutnya itu pada penjelasan error. Nah, pada penjelasan error ini saya menemukan satu error karena data yang dikirim itu dari kelas activity, dan kelas activity dia ini tuh mengirim kepada dalam kelas login ini dia tuh mengirimnya ke dashboard. Jadi pada saat kita mengirim data ke dashboard, selanjutnya saya ingin menggunakannya itu di kelas menu, tapi datanya itu hanya sampai di dashboard. Jadi jika kita bisa contohkan di sini, saat saya ingin menggunakannya pada kelas menu, maka hasilnya 0 karena datanya tidak sampai ke kelas dashboard. Jadi caranya adalah kita bisa
melanjutkannya dari kelas dashboard ke kelas menu dengan cara di sini kita ambil dulu value-nya, yaitu kita ambil dulu value-nya dengan melakukan kode seperti ini, file email intent get string, berarti kita mengambil data string dari variabel email. Nah, selanjutnya kita bisa mengirimnya lagi ke button yang akan memindahkannya ke kelas menu. Jadi jika sudah kita lakukan seperti ini, maka di kelas menu sudah bisa mengakses dari pada value-nya tersebut. Nah, di sini baiklah akan kita contohkan langsung. Nah, di sini kita coba apakah sudah bisa. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwa sudah bisa, bahwa data itu sudah masuk di sini. Jadi kita sudah bisa untuk menggunakannya di kelas main. Di kelas menu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam pembahasan untuk pembahasan ini ya, untuk pembahasan projectnya. Sini langsung saja kita jalankan. Nah, ini adalah halaman awalnya. Selanjutnya kita klik sign in di sini untuk melakukan sign in. Nah, di sini kita bisa ketikkan username dan password. Selanjutnya ini adalah halaman dashboard. Selanjutnya kita bisa lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa menu seperti yang diminta pada classroom. Tugasnya itu button pertama untuk masuk ke dalam halaman hitung ruang ini. Nah, sini bisa kita lihat masih sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita bisa kembali. Selanjutnya ada menu top up. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa kembali. Selanjutnya ada riwayat seperti ini. Kita juga bisa kembali. Nah, pada menu top up ini kita menggunakan card yang berisi daripada masing cardnya itu ada image dari game-game yang ingin kita lakukan top up. Selanjutnya juga ada text view untuk menjelaskan nama game tersebut. Nah, di sini juga untuk riwayat sama juga ada card dan juga image. Nah, untuk button logout, nah saat kita klik ya, maka sebenarnya ada snack bar di bawahnya, cuman karena dia berpindahnya terlalu cepat jadi snack bar-nya tidak terlihat. Nah, mungkin untuk penjelasan dari latihan saya progress project ini cukup sekian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.